107.3 FM, The Future is Ours. Selamat datang di Suara Mahasiswa Merdeka. Di sini tempatnya mahasiswa bebas bersuara. Pastinya hari ini aku Meliana Putri nggak akan sendirian karena aku bersama Ketua BEM FH. Boleh dong kenalan dulu. Ya, jadi saya Fernando Diaguswanto ya, mahasiswa aktif Fakultas Hukum UNER Malang yang sekarang diundang dalam acara Suara Mahasiswa Merdeka. Suara. Kan ini pastinya mahasiswa butuh tempat untuk menyalurkan suaranya nggak sih? Nah ini tempatnya nih. Tuh, sangat menarik sekali ya. Jadi saya diundang semalam tuh, wush, ini menarik sekali ya, meskipun mendadak dan mendidik tapi it's okay. Ayo, karena ini benar-benar ruang gitu. Kapan lagi gitu. Kita jargonnya emang mendadak mendidik kok. Mendadak mendidik. Ya, memang kayaknya UNER selalu gitu ya. Oh iya betul, mendadak daging ini. Iya, sudah menjadi mendadak daging mahasiswa, mendadak dan mendidik gitu. Kita dituntut untuk selalu siap. Selalu siap, betul. Gitu. Asli? Asli Mana? saya pelosok Kabupaten Malang. Jadi sebuah Gimana tuh? desa terpencil yang ada di Kabupaten Malang, tepatnya Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo. Itu sebelah pantai Wih. Malang Selatan. Kalau ini apa? Sumber Mancing Wetan Ya, tapi Sumber Mancing Wetan itu masih kota. bukan, masih barat. Saya masih ke timur lagi, arah Lumajang. Dekat rumahnya kru kita nih. Oh. Di belakang kamera. Betul, betul, betul. Oh, berarti masih jauh lagi. Masih jauh. Karena dulu aku pernah sempet ini syuting film di sana Gimana tuh? di Sumber Mancing Wetan. Itu benar-benar menakutkan kalau malam. Menakutkan jauh. Oke, hari ini kita bakal bahas mengenai ini karena tanggal 9 tanggal 10 itu merupakan hari korupsi ya. Hari korupsi sedunia dan HAM. Gitu, hari HAM. Ya, dua isu ini yang selalu ada nih, yang selalu diperbincangkan, ramai diperbincangkan gitu. Dan hari ini kita akan membincangkan hal itu. Jadi kita ambil perspektif dari mahasiswa, apalagi ini Ketua BEM FH. Biasanya ngerti-ngerti hukum gitu loh. Karena kalau kita biasanya, aduh bahas hukum, bahas tentang politik, bahas tentang pasal-pasal tuh kayak, aduh Wah, capek apa ini? gitu, kayak itu apa, makanan apa itu politik itu gitu. Tapi jujur, ini semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5, kita sama semester 5 ya. 5. Tapi aku psikologi. Oh, oke. Psikologi bawah sini. Yes. Nah, kalau misalnya selama 5 semester jadi anak FH, apa yang dirasakan, apa yang didapatkan di UNMER ini? Oke, jadi kalau anak FH itu biasanya diskusi gitu ya. Kami sering, wah, sedikit diskusi, sedikit tanya jawab gitu, sedikit sidang gitu ya. Yang kami rasakan rutinitas yang apa ya? Menarik, tapi ada ilmunya, kadang juga ada bosannya gitu. Sehingga kadang kami sering keluar dari topik gitu. Kadang kami keluar main biliar atau apa yang menjadi refreshing bagi kami. Tapi ya kami senang aja karena itu jurusan yang kami pilih, gitu. Mahasiswa hukum gitu. Berarti hari-hari full diskusi. Terus apa biasanya pembahasan panasnya itu anak hukum tuh apa sih gitu? Pembahasan panas paling ya mengkaji peraturan undang-undang kayak gitu, terus berdiskusi ya tentang fenomena-fenomena yang terjadi, entah itu politik, hukum, hak asasi manusia itu, dan masih banyak lagi. Tapi tadi sebelum kita on kamera kita udah bahas masalah demo. Demo, betul. Ternyata aku baru tahu cara komunikasinya antar pemerintah sama yang lagi demo itu kayak gimana. Aku kira itu kayak dari pemerintah itu turun, terus ngobrol, terus kok kayak gak efektif. Iya, gak efektif. Makanya ternyata aku baru tahu ada koordinatornya. Koordinator, betul. Gitu. Nah, biasanya FH ini BEM ya, BEM FH ini kegiatannya apa aja? Oke. Jadi kegiatan BEM itu kan proker ya, program kerja. Kami itu sebenarnya ada 5. Sebelumnya 4, cuma tahun ini kita ada 5 departemen. Jadi setiap departemen itu memiliki program kerja masing-masing. Yang terbaru ini kita akan mengadakan Dekan Cup, yaitu event olahraga, lomba kompetisi internal mahasiswa Fakultas Hukum, cabur, badminton, dan futsal gitu. Tapi di lain itu kami juga ada program yang turun langsung ke masyarakat yang namanya Aksi Nyata Abdi Desa. Kayak seperti itu. Jadi memang kita itu mahasiswa punya tanggung jawab sosial, bagaimana kita harus sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang di sana ada satu nilai pengabdian masyarakat. Nah itu untuk tahun ini kami mencoba untuk merealisasikan program itu gitu, dan masih banyak program-program lain untuk kami BEM. Oke, kalau dari Kankap ini berarti khusus mahasiswa ini
internal Fakultas Hukum. Ya. Oke. Kegiatannya ngapain aja? Jadi kompetisi itu dia futsal dan badminton. Itu futsalnya itu diikuti oleh 12 tim. Ini 12 tim dan besok dilaksanakan di Balai Merdeka gitu. Tapi finalnya nanti di SM. Gitu. Terus badminton tunggal putra dan tunggal putri gitu. Jadi kegiatannya kompetisi untuk merebutkan Piala Dekan. Nah, Piala Dekan Cup ini proker rutin atau gimana? Sebenarnya termasuk proker rutin ya, karena itu juga saya mencontek gitu ya, program kerja dari periode tahun lalu gitu, sehingga mahasiswa juga ingin ada sebuah event itu ya, akhirnya kami merealisasikan gitu. Ternyata mahasiswa juga antusias ya, ayo kami yang membuat, teman-teman yang mendaftarkan diri gitu. Oke, berarti ya ini tadi nggak hanya tentang diskusi tapi ada diselingi sama refreshing, olahraga gitu. Iya. Nah, kalau yang anti aksi nyata mahasiswa itu gimana? Aksi nyata mahasiswa prokernya? Jadi tahun ini kami tuh pingin banget gitu turun terjun ke masyarakat, ingin tahu permasalahan di masyarakat itu seperti apa gitu. Karena ya kembali lagi mahasiswa itu sebenarnya memang sangat harus terjun ke masyarakat. Betul. Mungkin di lain sisi program kerja ini kita juga ada yang namanya KKN. Mungkin Kak Meli juga akan KKN gitu karena semester 5 ya. Gitu. Aku masih di semester depan psikologi kayaknya antara sama. Ya. Aku juga semester depan juga. Dulu dong. Nah, aku juga semester depan gitu. Jadi untuk semester ini saya ingin fokus mengelola ini rencana untuk aksi nyata di desa ini. Jadi nanti kami ingin ke sebuah desa. Mungkin tujuan kami di Kabupaten Malang sana. Jadi kan di sana memang banyak permasalahan-permasalahan terutama lingkungan gitu, terutama dalam hal pendidikan, terutama dalam hal bahaya narkoba gitu. Jadi kami ingin langsung terjun sana untuk mensosialisasikan gitu, penyuluhan dan lain sebagainya gitu. Ini proker baru atau turunan? Sebenarnya periode kemarin itu sudah direncanakan, tapi belum terrealisasikan. Nah, tahun ini kami ingin sekali merealisasikan itu. Ini selaras sama, ingat gak sih yang kemarin pelatihan leadership? Betul. Sama WR3 dari Bu Ana. Kan aku ada di situ. Oh iya ya Mas. Iya dong, aku kan sekelompok sama kamu di situ. Oh yang LKMM. Oke. Pelatihan leadership yang LKMM itu kan WR3 Bu Ana juga selarasnya tuh pinginnya mahasiswa itu turun langsung. Betul, iya. Oh iya ya. Ada kamu lupa kemarin. Aku dilupakan. Oke. Gitu. Berarti ini aksinya tuh kayak seputar kayak apa? Kayak ini. Kayak KKN tapi bedanya sama KKN apa? Kalau KKN itu kan 1 bulan mungkin ya. Tapi kalau ini mungkin nggak sampai 1 minggu gitu. Jadi memang tujuannya sama masyarakat gitu ya, tapi programnya mungkin agak berbeda tergantung kita mau bawa kemana program ini. Kalau kami ingin ke lingkungan misalkan ya, di sana itu kalau banjir gini di Malang Selatan itu sering langsung airnya itu tinggi. Iya betul. Ya, jadi mungkin kita di sana itu masyarakatnya itu buang sampah masih di sungai atau kurangnya pohon-pohon yang ada di pinggiran sungai gitu. Jadi kami kan ingin misal ke sana untuk membantu tempat sampah atau nanti dalam isu pendidikan kita langsung ke SMP gitu untuk memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikannya sampai jenjang yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi kayak pelatihan gitu, penyuluhan juga. Penyuluhan gitu. Wow, iya sih harusnya emang mahasiswa kan langsung terjun ke masyarakat. Jadi nggak hanya teori-teori aja nggak sih? Iya, betul, setuju saya. Bahas tentang teori-teori. Kalau kan karena tema hari ini kan membahas mengenai korupsi dan HAM. Di hukum sendiri tuh korupsi itu apa sih? Ya. Jadi lebih tepatnya di Indonesia itu kan korupsi sudah diatur ya dalam undang-undang. Korupsi diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi yang diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 gitu. Nah, ini pembahasannya agak sedikit deep lagi, ku tarik lagi karena kan akhir-akhir ini kan berita korupsi itu makin kemana-mana gitu, makin merajalela tiap tahunnya, apalagi setelah dilantiknya Pak Prabowo, presiden kita, langsung tiba-tiba koruptor ini ketangkep semua nih, langsung banyak yang ketangkep nih. Nah itu padahal udah ada undang-undangnya, kenapa? Ya, menurut
sebagai ini deh mahasiswa hukum. Ya sebenarnya bicara korupsi ini kalau sudah bicara kasus itu ya berat banget ya. Iya, pastinya. Korupsi ini sebuah kejahatan luar biasa. Pasti. Korupsi ini kalau kita ibaratkan itu sebuah kanker kalau dalam tubuh, karena di Indonesia itu sudah menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, fenomena yang terjadi sekarang ini ya inilah sebenarnya gejala kita di Indonesia. Tapi dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini ternyata dia berani untuk menangkap pelaku-pelaku korupsi ya. Contohnya saja kemarin baru-baru saja korupsi impor gula yang menyeret nama Tom Lembong gitu. Jadi menurut kami ya ini memang harus segera diselesaikan, dibereskan untuk masalah korupsi ini supaya perekonomian negara ini stabil gitu dan hak masyarakat secara luas itu dapat diratakan. Pastinya. Ya, pastinya kan korupsi ini kayak tadi jadi apa ya, semacam hal yang kalau di sini gimana ya, nggak hanya di pemerintahan besar aja, tapi bahkan di pemerintahan kecil-kecil, bahkan di instansi itu masih ada. Kita nggak menutup kemungkinan itu pasti masih ada. Itu menurut Anda seperti apa? Jadi kembali lagi, korupsi ini sebenarnya mulai dari yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita mengatur diri kita untuk tidak melakukan korupsi. Contoh kecilnya waktu itu saja. Kita itu sering tidak disiplin dalam hal waktu. Nah itu menggambarkan nanti diri kita saja belum bisa gitu untuk mengendalikan diri. Nah itu sudah termasuk korupsi. Belum lagi kita bicara tentang korupsi yang lebih besar. Instansi Kecil, bahkan tidak menutup kemungkinan organisasi pun pasti masih ada kasus-kasus korupsi itu. Ya mungkin tidak terekspos yang kayak kasus-kasus besar di Indonesia, tapi pasti ada. Artinya gambaran negara sekarang juga digambarkan oleh organisasi atau instansi kecil itu gitu. Karena negara Indonesia ini banyak miniatur gitu. Universitas pun akan menjadi miniatur juga. Lembaga pemerintahan yang ada di desa, di kabupaten. Nah itu nanti juga semua pusatnya di pemerintahan setingkat presiden, menteri, DPR dan lain sebagainya. Jadi semuanya saling berpengaruh jika terjadi sebuah korupsi itu. Tapi emang ya kan hal yang besar itu dimulai dari hal kecil. Kayak misal masalah korupsi waktu. Kadang kita kan menormalisasi kayak udah nggak apa-apa telat-telat dikit. Kan Indonesia bagian ngaret biasanya. Ya nggak sih? Kayak udah dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi ternyata hal itu yang membuat kebiasaan-kebiasaan yang jadinya kebawanya sampai hal-hal yang besar gitu nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya itu budaya ya Sebenarnya kita itu harus keluar dari budaya yang seperti itu. Misal kami memang kalau di hukum itu kita bicara hukum itu ada 3. Yang pertama mengenai struktur, yang kedua mengenai substansi, yang ketiga mengenai budaya hukum. Nah, budaya hukum inilah yang menjadi keprihatinan kita semua karena seringkali kita itu merasa wah, Indonesia akan tetap gini gitu. Tapi kita tidak mau berubah, ayolah kita mencoba untuk upgrade diri gitu. Dalam kasarannya yang lebih luas, melalui diri kita sendiri dulu, baru orang lain gitu. Yang kita harus lakukan ya dari hal-hal kecil untuk menuju hal-hal besar. Bagaimana kita melakukan hal besar kalau hal-hal kecil saja kita tidak bisa. Seperti itu. Jadi korupsi pun juga seperti itu sebenarnya. Emang ya kalau kita nggak mulai ubah kebiasaan kita mulai sekarang, itu bakal susah banget gak sih? Kalau misal kita sekarang mengkoar-koarkan karena nanti tanggal 9 Desember hari korupsi. Kalau kita percuma aja kita biasanya di media sosial berkoar-koar ini. Tapi kalau kitanya masih menormalisasi itu bibit-bibit yang akan tumbuh menjadi besar seiring berjalannya waktu gak sih? Iya. Itu akan menjadi bibit besar ya. Nantinya akan menjadi sebuah kanker tadi gitu loh. Yang akan menjadi ganas di suatu saat gitu. Nah, caranya supaya kita untuk mengantisipasi hal tersebut ya melalui pendidikan salah satunya. Semakin tahu sebenarnya bagaimana sih kita itu kalau caranya menanggulangi korupsi gitu. Apalagi kita ini sebagai mahasiswa ya sekarang. Harusnya kita berperan aktif untuk memerangi korupsi, kita sering bersuara dengan ketidakadilan yang terjadi gitu. Nah, makanya sekarang itu pejabat-pejabat yang ada itu sering melakukan
tindakan korupsi. Nah, pada akhirnya itu kita melihat, wah, aku gak percaya, gak percaya wis nang pemerintah. Akhirnya kan seperti itu. Nah, Iya, menimbulkan kita apa ya, kayak rasa percaya ke pemerintah tuh jadinya berkurang gitu. Tapi kita harus juga introspeksi diri. Yes. Nah, kalau Indonesia mau baik ke depannya ya melalui generasi sekarang ini gitu. Kalau yang sudah terjadi itu ya biar melalui proses hukum, biar sewajarnya proses hukumnya seperti apa. Nah, tapi kalau untuk kita bicara ke depan ya mulai dari kita sekarang dulu gitu. Kita harus memerangi korupsi mulai dari sekarang. Iya, pastinya karena kan ada kayak misal 2045 ya, Indonesia emas. Indonesia emas. Indonesia Percaya? emas atau Indonesia cemas? Waduh. Nah, itu tanda tanya. Waduh. Iya. Ya, kita mulai detik ini biar Indonesia emas di tahun 2045. Ya, ini buat intelektual muda yang ada di rumah, pastinya kita harus mulai introspeksi diri. Ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, misal masalah waktu, itu kita harus, apalagi misal masalah waktu, terus belum lagi naik dikit SPP. Dari ibu dikasih, ternyata yang 200 masuk kantong. Itu korupsi ya guys ya. Korupsi. Jadi jangan sampai kalian berkoar-koar, ternyata kalian juga masih korupsi. Gitu. Ya emang mulai kalau di FH sendiri masalah korupsi ini ada dibahas di matkul atau gimana? Kami ada namanya tindak pidana khusus gitu ya. Jadi korupsi itu termasuk juga tindak pidana khusus karena dia kejahatan luar biasa dan di dalam undang-undang itu diatur secara khusus. Jadi kami ada matkul yang membahas tentang korupsi tersendiri. Gitu. Matkul apa tuh? Korupsi. Nah, ada matkul namanya korupsi gitu? Iya, tindak pidana khusus tapi spesifiknya kadang masuk ke korupsi gitu. Oke. Nah, itu sangat, ya kalau bicara korupsi pokoknya ya berat gitu. Tapi mau nggak mau kita harus meyakini berat itu akan menjadi mudah ketika kita saling berdiskusi. Yes, pasti. Terus ini masalah kayak perspektifnya kita ya. Aku apalagi bukan anak hukum, terus kayak aku mikirnya bahas tentang hukum ini kayak berat banget. Banyak banget kayak stigma-stigma mahasiswa, masyarakat kayak, aduh kalau udah bahas politik, bahas hukum tuh kayaknya paling dihindari gitu. Kamu sebagai anak hukum nih, melihat persepsi-persepsi kayak gitu. Ini buat intelektual muda nih, langsung dari sumbernya. Jadi sebenarnya kalau bicara politik, bicara hukum, kayaknya berat gitu. Tapi sebenarnya itu menyenangkan kalau kita tahu konteksnya, tahu kita harus apa yang harus kita kaji gitu. Sebenarnya ada kayak caranya untuk membedah sebuah kasus atau mendiskusikan sebuah kasus gitu. Jadi ketika kita tahu itu rasanya sangat menyenangkan gitu. Ternyata tidak menakutkan apa yang orang pikir gitu. Bahkan kita bisa mengeluarkan statement-statement untuk hal kebaikan karena kita mengkaji hukum itu biasanya relate dengan sebuah masalah. Iya pastinya. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu kan tandanya itu berhasil. Nah, itu kadang kita harus mencoba bagaimana kita kalau ada masalah mengkaji sehingga nanti ada sebuah output, sebuah keadilan, kebermanfaatan gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang korupsi. Iya. Nah, kayak yang kita tahu korupsi itu juga termasuk dari pelanggaran HAM. Nah, agak brodok ya. Agak ini kayaknya aku harus agak mundur. Iya, jaga jarak ya. Kena senggol dikit, duk. Aku juga kaget jadinya. Yang di luar suaraku terdengar dengan jelas? Oke. Kalau dengan kayak segini aman? Oke, tadi kita bahas tentang korupsi. Korupsi masih dalam lingkup ini pelanggaran HAM. Menurut anak FH, BEM FH, pelanggaran HAM itu seperti apa sih? Jadi kalau kita bicara pelanggaran HAM itu berarti ada sebuah perbuatan yang merampas hak orang lain gitu ya. Karena HAM itu kan hak yang hakiki, lahir dari diri manusia yang dianugerahkan Tuhan dan itu tidak boleh semena-mena dan harus dihormati, dijunjung tinggi. Nah, kalau terjadi sebuah pelanggaran HAM, artinya hak itu sengaja diserobot, sengaja diambil alih atau sengaja dijatuhkan gitu ya. Dan itu termasuk sebuah pelanggaran karena ya kembali lagi HAM itu tidak boleh
disewenang-wenangkan, Iya, harus pastinya. dihormati kan gitu ya. Sekarang juga banyak banget isu pelanggaran HAM, apalagi yang kemarin di Malang sendiri, satu kota Malang berduka karena tragedi Kanjuruhan. Ya. Itu sampai detik ini kita narik sedikit. Ini karena pembahasan yang sangat sensitif ya. Ya. Teruntuk lagi warga kota Malang. Karena ini benar-benar apa ya, dukanya tuh masih terasa. Duka. Karena kemarin tanggal berapa itu yang masih memperingati Itu September Hitam itu termasuk tragedi Kanjuruhan juga masuk di sana. gitu. Nah, dari BMFH sendiri apakah ada ikut mengkawal tragedi ini? Kami kemarin waktu PKKMB memperingati September Hitam gitu. Salah satu topik bahasan kami mengenai tragedi Kanjuruhan. Nah, jadi mahasiswa itu waktu PKKMB membuat sebuah poster. Ada yang sebuah poster yang berisikan menolak lupa gitu ya. Yes. Ngajar sebuah kata menolak lupa. Jadi artinya memang tragedi Kanjuruhan itu tidak boleh sampai dilupakan. Yes, pastinya. Karena sampai detik ini belum ada titik terang, maksudnya pengungkapan kasusnya itu belum sampai ke akar-akarnya. Yes. Itu tidak tahu seperti apa, tapi memang sebenarnya kalau kita bicara HAM itu jika terjadi sebuah pelanggaran seperti ini harusnya negara harus berpartisipasi aktif untuk melindungi, bukan malah tidak ikut ambil bagian, malah melarikan diri. Itu jangan sampai, apalagi saling playing victim. Sebenarnya siapa sih yang salah? Gitu. Harusnya berperan aktif untuk mencari kebenarannya. Tapi sampai sekarang ini tragedi Kanjuruhan ya gitu-gitu aja gitu. Ya karena tanggal 10 Desember ini memperingati Hari Hak Asasi Manusia, apalagi di Kota Malang yang belum ada titik terangnya. Kemarin aku sempat bahas tragedi ini aksi Kamisan. Aksi Kamisan. Yang sama-sama tentang tentang HAM juga itu, ya, kayak menyuarakan tentang HAM. Okay. Dan ya itu kalau kita lihat-lihat kayak bener-bener tragedi mengenai pelanggaran hak asasi manusia ini bener-bener banyak loh. Iya, banyak. Itu apalagi ini ada juga tragedi Trisakti. Trisakti, betul. Dari sudut pandang anak BEM, anak FH gimana? Jadi Trisakti itu kan pelanggaran yang berat ya. Yes. Jadi menjadi sebuah luka sejarah bagi bangsa Indonesia ini. Karena kejadian itu ada sebuah penembakan gitu terhadap mahasiswa dan itu tewas gitu, bahkan sampai tewas, ditembak gitu secara terbuka. Bayangkan, misal kita ini lagi syuting ditembak, wih, apa nggak luar biasa itu. Jadi waktu itu tahun 98 kondisinya seperti itu. Nah, jadi mahasiswa itu berdemonstrasi, dia menuntut turunnya Soeharto waktu itu Orde Baru. Itu pastinya jadi luka tersendiri, apalagi sampai detik ini kayak mahasiswa masih aktif menyuarakan, terus apalagi mengenai HAM. Kalau di hukum sendiri ada nggak sih pasal-pasal yang khusus untuk membahas tentang HAM ini? Ya. Jadi HAM itu sudah ada pengaturannya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sebenarnya sudah diatur di sana. Jadi konstitusi sudah ada, tapi memang yang menjadi keprihatinan kita ya pelaksanaannya gitu. Dari tahun 2023 aja saya melihat data itu, saya coba mencari yang masuk ke Komnas HAM itu sekitar 2.700.000 sekian dugaan pelanggaran HAM. 2.700.000 sekian itu kan masih nilainya masih tinggi ya. Pasti. Artinya upaya pemerintah dalam pemberantasan pelanggaran hak asasi manusia itu masih belum berhasil dan belum sampai menyeluruh gitu, karena adanya sebuah laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM gitu, yang semestinya ini sekarang menjadi sebuah fokus negara juga seharusnya mengenai HAM ini. Kalau dari sudut pandang mahasiswa, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa untuk, kan kalau tadi masalah korupsi, kita mulai dari hal yang kecil. Nah kalau HAM sendiri, kita sebagai mahasiswa itu harus gimana sih supaya
kayak paling nggak meminimalisir, kita membantu. Kalau sekarang kan kita minta terus ke negara, kalau pemerintahannya ya masih gitu-gitu aja, ya kita sebagai mahasiswa penggeraknya pastinya dong. Nah itu Jadi, menurut kamu kayak gimana? Jadi sekarang kita mulai membahas tentang aspek HAM dalam pemajuan ya. Jadi kalau kita bicara HAM itu, kata dosen saya itu ada dua, mengenai pemajuan dan perlindungan. Sekarang kita bicara pemajuan HAM. Sebenarnya bagaimana HAM itu memang harus diketahui menyeluruh oleh masyarakat gitu. Kalau kita bicara pemajuan berarti kemajuan HAM ya. Bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa ikut berperan aktif untuk mensosialisasikan HAM itu sebenarnya apa. Nah, ketika masyarakat itu sudah tahu HAM, itu pasti dia akan bertindak, poin-poinnya HAM itu seperti ini, saya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini gitu. Jadi yang menjadi sekarang sebuah PR gitu, kadang masyarakat luas itu kadang tidak tahu gitu hak asasi manusia. Dan kita mahasiswa yang sudah terpelajar, sudah diberitahu apa itu hak asasi manusia. Nah, kalau kita punya tanggung jawab sosial ya ayo kita kabarkan itu apa sih itu HAM. Nah, jadi itulah yang sebenarnya harus menjadi sebuah inisiatif mahasiswa untuk melakukan edukasi mengenai hak asasi manusia. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwasanya tindakan perilaku kita harus sesuai juga gitu. Tidak boleh kita juga mengabaikan HAM gitu, sebelum kita lebih luas untuk ke masyarakat gitu. Nah, sebelum kita lebih luas ke masyarakat, inti dari HAM sendiri itu, HAM itu apa? Itu. Jadi inti dari HAM itu hak yang dimiliki oleh manusia ya, hakiki. Hakiki artinya ya memang dari manusia, dan itu sudah menjadi titipan dan pemberian gitu loh. Tuhan sudah menciptakan kamu tak beri ini gitu. Dan manusia lain jangan sampai mengambil apa yang aku beri gitu, karena manusia lain itu juga saya beri sama gitu. Sebenarnya HAM itu kasarnya seperti itu. Jadi ya bagaimana HAM itu memang harus kita junjung tinggi, kita hormati, karena itu tidak bukan yang barang yang kita buat main-main, tapi benar-benar harus kita jaga gitu. Gitu. Apalagi kayak di Indonesia ini ya, di Indonesia ini kan sudah terlampir di undang-undang, undang-undang sudah terlampir juga di Pancasila. Betul. Jadi di Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengatur tentang hak asasi manusia di pasal 28 itu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, untuk berkeyakinan beragama, semua sudah diatur di sana gitu. Cuma ya apakah masyarakat sudah tahu kalau memang sebenarnya hak kita itu sudah diatur dan dijamin gitu, kepastian hukumnya gitu. Kalau masyarakat lebih luas tidak tahu ya percuma gitu. Tapi secara eksekusinya, secara di masyarakatnya itu masih banyak yang apa sih HAM? Semua berbicara HAM, tapi sebenarnya mereka itu kayak ya udah pokoknya HAM gitu. Ya nggak sih? Kayak kamu ngelihat dari masyarakat gitu atau lingkungan sekitarmu itu gimana? Melihat dari HAM sendiri itu? Kayaknya hampir tidak pernah dibahas sih mengenai HAM bahkan gitu ya. Jadi HAM itu biasanya dibahas ya tingkat pelajar lah, gitu ideal. Tapi sebenarnya idealnya ya semua harus tahu mengenai HAM ini, harus menyeluruh gitu. Karena harus komprehensif ya, menyeluruh. HAM itu harus diketahui oleh semua orang. Misal saya tahu HAM, terus kita mencoba untuk berkolaborasi dengan orang, tapi orang itu tidak tahu HAM gitu. Kita mencoba ingin memperlakukan dia. Jadi HAM itu sebenarnya ini loh poin-poinnya, tapi dia tidak tahu. Nah, dia harus berlaku seperti apa? Tidak tahu kan repot juga. Artinya kita yang tahu harus memberitahu juga kepada yang lain yang tidak tahu, gitu. Jadi ya mahasiswa memang tugasnya itu, gitu. Karena kita dididik, kita dulu di SMA sudah dikasih pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan, yang salah satunya fokusnya mengenai HAM, gitu. Tapi tidak sedetail di tingkat kampus, di tingkat mahasiswa, di tingkat universitas, pembahasan mengenai HAM itu sendiri. Balik lagi kita ke tentang tindakan korupsi. Nah, sebenarnya dampak korupsi ke hak asasi manusia itu kayak gimana sih? Jadi kembali lagi, korupsi itu kan extraordinary ya, kejahatan luar biasa. Ketika terjadi sebuah korupsi, yang terdampak itu banyak gitu. Misal
yang terjadi korupsi di pendidikan. Yes. Hak pendidikan itu pasti akan diambil, dirampas oleh oknum, oleh pelaku korupsi tersebut gitu. Jadi dampaknya luas, tidak hanya pendidikan tapi perekonomian juga. Yes, pastinya. Kalau kita bicara perekonomian kan untuk kesejahteraan masyarakat luas gitu ya, kalau konteksnya negara gitu. Kalau itu misalkan diambil oleh pelaku oknum tindak pidana korupsi gitu ya, warga negara yang seharusnya itu diberikan haknya mengenai perekonomian tersebut ya dibawa oleh orang yang melakukan tindak pidana itu, sehingga dirugikan. Masyarakat itu dirugikan dengan pelaku tersebut. Artinya itu juga termasuk pelanggaran HAM karena merampas hak asasi milik orang lain. Gitu. Jadi mengambil yang bukan haknya gitu. Betul, seperti Nggak itu. hanya di negara aja, tapi bahkan di agama pun juga melarang mengambil hak orang lain, nggak sih? Yes, yang pastinya kayak isu mengenai korupsi dan hak asasi manusia ini masih harus kita kawal nggak sih sebagai mahasiswa sampai detik ini pun pastinya kita sebagai mahasiswa harus mengkawal terus nih karena tiap tahunnya itu kayak berita-berita mengenai kasus korupsi HAM itu ada terus kayak kalau yang tahunnya Pak Soeharto itu kan Trisakti. Yang di Malang kemarin itu tragedi Kanjuruhan. Dan ya kayak tadi gak hanya korupsi yang dari hal-hal kecil, HAM aja juga kayak gitu. Misal kamu mengambil yang bukan hakmu itu juga melanggar loh guys. Jadi ya emang benar hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Betul. Jadi kalau mau Indonesia tahun 2045 Indonesia emas, kita harus mulai detik ini sadar kita mulai menyadarkan diri sendiri. Nggak hanya kalian aja intelektual muda yang ada di rumah, tapi aku pun juga, kita berdua juga. Yuk kita kawal bareng-bareng gitu. Nah, kalau dari BEM-FH sendiri nih, ada nggak sih kayak inisiasi kayak program atau apapun yang membahas mengenai korupsi dan HAM ini? Kayak kemarin kan kita yang LKMM itu bahas tentang korupsi juga nggak sih? Nah, kayak gitu. Kalau dari BEM-FH sendiri mungkin ada? Ya, jadi kami BEM-FH di Departemen Infokom dan Penerapan Hukum itu ada program rutin untuk pengkajian sebuah masalah. Dan yang menjadi titik poin salah satunya mengenai korupsi dan hak asasi manusia, karena itu memang sering terjadi kasus mengenai keduanya itu. Nah, kami memberikan sebuah kajian, nah yang nantinya akan kita keluarkan produknya itu berupa narasi-narasi ataupun tulisan-tulisan gitu yang nanti akan di-up di IG BEM-FH. Boleh Instagramnya namanya apa? Jadi barangkali intelektual muda nih kepo mau lihat kajian-kajiannya. Nama IG-nya BEM-FH Unmer teman-teman. Di follow ya intelektual muda. Di follow semua yang belakang-belakang yang ada di lingkup UKM, tolong di follow semua. BEM-FH Unmer nanti. Ya seperti biasa kami mengkaji. Kalau sudah fix kami akan meng-up gitu. Seperti itu. Dan karena kan kita juga di media, Biga itu berjalannya di media, pastinya kita kedepannya akan ada kolaborasi lain. Kita siap kalau misalnya BEM-FH butuh apapun itu, nggak hanya di lingkup UKM aja, pastinya kita harus bersinergi ya. Karena sinergi kita harus ke semua. Pastinya jadi kembalikan lagi kepada Unmer, kalau misalnya Unmer nggak akan, jangankan Indonesia emas, Unmer tidak akan jaya kalau misalnya warganya tidak sama-sama bersinergi kayak gitu. Senang sekali hari ini aku bertemu dengan Ketua BEM-FH Nando, yang biasanya kita cuman ketemu di kemahasiswaan. Bersapa-sapa saja. Hari ini kita ngobrol lumayan panjang dan lumayan deep sekali. Yang pastinya banyak insight yang masuk di aku, karena aku pun juga salah satu orang awam yang berpikir kayak, aduh hukum ini kayaknya ribet banget. Terus apalagi politik kayaknya, aduh jangan deket-deket deh gitu. Apalagi kayak lihat politisi muda, itu kayaknya ini yakin mereka masih kayak muda tapi udah berani bahas kayak gini-gini. Tapi ternyata kalau dilihat dari sudut pandang kamu sebagai anak Fakultas Hukum, ternyata tidak semenakutkan itu kalau kita paham apa yang kita kaji, nggak sih?
Kayak gitu. Jadi intelektual muda mungkin yang masih bingung karena ini kan mau lulus nih, yang SMA, SMK yang mau lulus boleh banget kalau tertarik. Masuk Fakultas Hukum Malang ya. Yes. Promo ya kita jatuhnya ya. Ayo masuk ya. Gitu. Jadi senang sekali hari ini kita juga bersama-sama memperingati Hari Korupsi dan Hari HAM, Hak Asasi Manusia. Pastinya kita akan terus mengawal sebagai mahasiswa mengenai korupsi dan hak asasi manusia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kedepannya kita ada kolaborasi lain. Siap, kita gas kolaborasi. Oke, aku Meliana Putri, pamit undur diri. Saya Fernando Dakuswanto, pamit undur diri. See you, bye-bye.